اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan meringankan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan dzikir bersama dan belajar tentang ilmu Allah, sehingga harapan kita dengan kita belajar ini ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat dan akhirnya akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Ya, kita lanjut pembahasan Al-Hikam kita sampai ke pasal 21 ya. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, bagaimana bisa dibayangkan Allah itu terhalang oleh sesuatu. Wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai', sementara Allah itu adalah zat yang Maha Esa, Al-Wahid, alladzi yang laisa ma'ahu syai', yang tidak ada bersamanya sesuatu pun. Jadi kalau kemarin kita membahas bahwa Allah itu lebih jelas dari segala sesuatu, dan ketika kita jelas bahwa semua hal yang terjadi, segala sesuatu makhluk itu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini itu menunjukkan keberadaan Allah. Jadi sangat jelas keberadaan Allah. Nah, sekarang kemudian dengan segala keteraturan itu, maka di sana kita bisa mengetahui bahwa yang mengatur itu satu. Tidak mungkin yang mengatur segala sesuatu ini lebih dari satu. Jika seandainya yang mengatur alam ini lebih dari satu, pasti akan terjadi ketidakteraturan, karena masing-masing Tuhan pengen mengatur, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini Allah ini punya teman Tuhan yang lain, misalnya Allah pengen matahari terbit dari timur, sementara Tuhan yang lain pengen terbit dari barat. Jadi ibaratnya ini tiba-tiba hari ini sudah mau tenggelam diterbitkan lagi, nah gitu. Kita kan bingung itu jadinya. Ini sebenarnya bagaimana gitu. Nah, maka pelajaran tentang tauhid inilah yang menjadi pelajaran utama dari para rasul yang diturunkan Allah. Para nabi yang diturunkan Allah itu agenda utamanya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus Samad, Allah lah tempat bersandar, bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah, yang menyamai Allah. Nah, kita coba menganalogikan, Pak. Kenapa kok Allah sampai menyebutkan ketika Allah mengatakan Allahu Ahad itu kemudian diterangkan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tunggal. Allah tidak memiliki sekutu, tidak punya anak, tidak juga dilahirkan.
Jadi betul-betul ada sebelum sesuatu itu ada. Kenapa perlu dijelaskan seperti itu? Ya, ini karena kemudian muncul anggapan bahwa Tuhan itu memiliki istri, memiliki anak. Padahal nih Pak, kalau kita ngomong tentang diri kita ini, kita punya istri, punya anak ya. Ketika kita punya anak, kira-kira apakah kita dengan istri kita itu selalu cocok di dalam mendidik anak? Enggak, ya kan? Di dalam mendidik anak itu kadang kita pengen begini, istri pengen begini, sehingga mungkin terjadi percekcokan. Nah, itu bayangkan kalau kemudian Tuhan memiliki anak, memiliki istri, nah itu terus bagaimana? Terjadi percekcokan di sana, ya kan? Kadang ini kan ada rumah tangga yang kemudian anaknya terlantar gara-gara cekcok antara suami istri, gitu ya. Suami pengen begini, istri pengen begini, anaknya jadi nggak jelas. Nah jadi nggak mungkin that Allah itu lebih dari satu. Allah ya cuma satu. Allah itu maha tunggal, maha kuasa. Kalau kemudian, nah ini kan ada sebagian orang yang kemudian mendeskripsikan, membayangkan, ini kan yang disebut di sini digambarkan kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan. Nah, kalau kemudian ada orang yang membayangkan, oh Tuhan itu punya kapling-kapling di dalam pengaturan alam ini. Ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Itu katanya begitu. Nah coba kalau kemudian seperti itu, ada ini lagi mencipta, kemudian sing tukang rusak hancurin, gitu. Nah, ini yang tukang pelihara juga sama. Ini diciptakan, ini tukang pelihara, ini ada yang rusak. Membayangkan seperti itu terus bagaimana? Apa enggak semakin ruwet alam ini? Maka keteraturan alam ini dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahatunggalannya, yang tidak ada yang bisa mengintervensi. Setiap peristiwa kita nih Pak, kita ini yang punya masalah, misalnya kita punya masalah apapun, maka penyelesaiannya yang maha menyelesaikan itu Allah. Nah kalau kemudian Allah itu ketika mau menyelesaikan masalah kita ini harus rembukan sama partner yang lain, gitu ya. Ini enaknya orang ini digimanakan ini, misalnya begitu. Sementara ini kan coba kita bayangkan Pak, manusia di dunia ini katanya mau ada 8 miliar, punya cara berpikir sendiri-sendiri, punya karakter sendiri, punya tindakan sendiri, dan ketika kemudian punya masalah, itu kadang masalahnya rentetan. Si A punya masalah kepada si B, gitu ya. Si B punya masalah kepada si C, bulat terus begitu, nanti sampai si Z gitu. Jadi ini ternyata kayaknya kan nggak nyambung. Ada masalah si Z yang nggak nyambung dengan masalah si A. Tapi kalau diurut terus, ternyata si Z itu punya masalah gara-gara si A. Misalnya begitu. Misalnya contoh ya, ada orang itu punya utang gara-gara ditipu oleh orang. Orang ini menipu ini karena tertipu sebelumnya. Ini tertipu karena tertipu sebelumnya. Terus gitu, muter panjang. Terus bagaimana menyelesaikannya? Nah, karena kemahatunggalan Allah, Allah menyelesaikannya itu gampang, gitu ya. Nah, misalnya kan kalau saya memberikan ilustrasi, kenapa kok terjadi bencana besar? Yaitu cara Allah menyelesaikan saja. Jadi sebuah bencana alam itu kita melihatnya satu merupakan cara Allah untuk membuat alam ini kembali stabil. Gitu ya Pak ya. Kan contoh ya, ini bumi, di dalam perut bumi itu manusia itu mengambil isi perut bumi. Ya, ada minyak, ada air, terus ada barang tambang gitu. Diambil terus. Kira-kira di bawah bumi ini jadi gimana Pak? Growong kan?
maka terjadi proses kesetimbangan, ya kan? Kesetimbangan itu terjadi dalam bentuk apa misalnya? Wah, ini otomatis apa ini karena growong maka kemudian runtuh. Wah, itu kemudian terjadi gempa bumi. Kan gitu ya? Prosesnya kita hanya melihat ada gempa bumi. Padahal gempa bumi merupakan cara Allah untuk menyetimbangkan kembali alam ini. Satu, alam ini. Kedua, karena gara-gara gempa bumi ini ada orang-orang yang kemudian menjadi korban, ada yang mati. Kita hanya melihat titik itu aja. Orang mati gara-gara gempa bumi. Padahal bisa jadi orang-orang ini dimatikan Allah itu ada maksudnya. Ada cerita di balik itu, ada bagaimana cara Allah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi mungkin oleh orang-orang yang mati dan orang-orang yang terlibat atau yang punya hubungan dengan orang yang mati. Ya kan? Kita kan hanya melihat peristiwanya saja. Oh, ini peristiwa kemanusiaan gitu. Ya, katakanlah misalnya yang kemarin, minggu kemarin, kalau kita hanya melihat peristiwa bahwa terjadi kematian 100 sekian orang di stadion, itu sesuatu yang memilukan. Nah, kita melihatnya gitu toh. Manusia kan hanya melihat dari situ. Coba kalau kemudian kita lakukan investigasi dari orang-orang yang mati tadi, itu kira-kira, jadi jangan hanya melihat begini loh. Oh, itu mati, kenapa mati? Oh, karena kekurangan oksigen, karena kejepit, karena diinjak-injak. Fisiknya iya, tapi kenapa dia mati? Ya kan? Nah, mungkin untuk mengurangi beban orang yang kan ini gara-gara orang ini menjadi beban keluarga mati, mungkin jadi lepas bebannya. Gitu, kita nggak tahu Pak, wallahu a'lam ya. Jadi atau kemudian memang orang ini juga punya masalah yang berat yang dia sudah tidak bisa menanggungnya gitu ya. Hari itu dia pengen menghilangkan stres dengan nonton sepak bola, ya kan? Ya kemudian betul-betul stresnya hilang. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi prinsipnya, jadi maksudnya begini, melihat sesuatu tidak dengan hanya kacamata satu peristiwa. Ada banyak hal di sana yang kita tidak tahu. Dan itu cara Allah. Jadi kalau kemudian kenapa kok kita kan hanya melihat begini, kenapa kok orang tersebut yang meninggal, kan ada yang kemudian testimoni, saya itu diselamatkan orang ini malah orang ini mati, misalnya begitu. Nah, mungkin kan ada di sana kebaikan orang ini justru pengen dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dengan cara itu dia menolong orang lain dan kemudian dia mati di sana. Itu cara Allah. Nah, banyak hal yang tidak kita pahami dari setiap peristiwa, dan ternyata hanya dengan satu peristiwa itu Allah bisa membuat menyelesaikan masalah-masalah atau kemudian mengabulkan doa-doa orang. Itu maksud saya. Sehingga kalau kembali tadi, misalnya tadi ada gempa, satu masalah bumi itu terselesaikan kesetimbangannya, yang kedua manusia yang berada di atasnya yang kemudian menjadi korban itu merupakan kebaikan. Sebaliknya yang tidak menjadi korban juga merupakan kebaikan. Kan ada orang yang korbannya berupa jiwa, ada yang korbannya berupa harta. Yang korbannya berupa harta, mungkin kemudian dia mengatakan begini, ya Allah, kenapa kok rumah saya hilang, rubuh dan sebagainya. Gitu. Padahal Allah mungkin pengen menyelamatkan dia dari masalah yang lebih besar yang dia tidak tahu. Dengan peristiwa itu Allah pengen menyelamatkan dia. Nah, ini kalau ini dilakukan oleh banyak Tuhan, itu Tuhan punya karep satu-satu nggak selesai Pak, nggak bisa menyelesaikan ini. Tapi karena yang menyelesaikan itu dat yang satu, maka sudah tergantung Allah saja. Allah itu bisa melakukan apa saja. Dan kita ini selaku hambanya ya sudah tinggal nurut-nurut aja. Jangan kemudian selaku hambanya itu ngeyel. Ya Allah, kenapa engkau berikan aku seperti ini? Ini kan banyak orang yang kemudian mengeluh karena apa? Tidak paham.
bahwa setiap kejadian yang ditakdirkan Allah adalah sebuah kebaikan. Biasanya orang kalau punya masalah itu selalu tadi mengeluh, ya Allah kan saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa kok masih begini? Sudah begini, sudah begitu, kenapa masih begini? Ya kan? Dan yang repot itu kemudian menyalahkan orang lain. Ya. Contoh tadi saya katakan kan ada peristiwa A ditipu B, A menipu B, B menipu C, C menipu D, D menipu E dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat ansih saya ditipu, nah itu ya, saya ditipu, maka apa yang terjadi pada diri kita itu kemudian memiliki rasa dendam kepada orang yang menipu. Gitu. Ini mulailah kita belajar untuk melihat perspektif yang lebih luas. Sekali lagi, kalau misalnya ini kita tertipu, kita ini mungkin hanya melihat orang lain itu menipu. Orang ini tidak bisa dipercaya, bisa jadi iya, gitu, bisa jadi iya. Tapi pahamilah tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah menakdirkan orang ini datang kepada kita, menipu kita, dan kita itu fine-fine saja ditipu, gitu ya. Berarti ada maunya Allah di sana. Nah itu yang harus kita pahami, Pak. Kalau kemudian Allah tidak menghendaki kita tertipu, kira-kira kita tertipu enggak? Enggak, Pak. Contoh yang sederhana, tipuan-tipuan yang gampang lah ya. Banyak orang yang bisa tertipu dengan ditelepon, oh Bapak, oh ini anak Bapak kecelakaan, tolong ditransfer. Ya kan? Ada yang tertipu, ada yang tidak. Kenapa bisa tertipu? Kenapa tidak? Kenapa bisa tertipu? Itu juga maunya Allah. Kenapa tidak? Itu juga maunya Allah. Kalau kemudian sudah tertipu, ya sudah, mau bagaimana? Itu kan? Kalau Anda tidak tertipu, alhamdulillah Allah masih melindungi. Gitu loh cara berpikirnya. Tapi kalau kemudian sudah tertipu, ya sudah, mau apa? Ya sudah, ikhlaskan aja gitu maksudnya. Nggak usah kemudian kita mikirin terus gitu. Ya. Contoh yang lain. Ada orang ini kemalingan. Kalau kemudian kita kemalingan rasanya gimana, Pak? Waduh, sayang ya. Padahal ini barang saya beli dengan perjuangan dan seterusnya. Tiba-tiba barangnya hilang. Kalau kita tidak memiliki memahami bahwa itu semua atas pengaturan Allah. Maling datang ke tempat kita, ya toh? Kok ya tekone ning nggenku ora ning tanggaku. Misalnya gitu ya kan? Itu coba kita pikir, kenapa maling ini datangnya ke tempat saya, tidak ke tetangga saya? Kok milihnya ning nggenku? Gitu ya. Terus kenapa pada saat dia ngambil barang, aku ya ora ngerti. Gitu. Mikir nggak sampai ke sana? Itu maunya Allah, Pak. Gitu. Ini ada ya kawan saya itu ya. Rumahnya mewah, lingkungannya terjaga, tertutup rapat gitu ya. Itu Allah takdirkan, padahal dia mobilnya Pajero, kuncinya ditaruh di dalam laci, ya kan? Itu si maling datang dengan santainya, membuka pagarnya, kemudian bisa masuk dan tahu, kemudian nyari kuncinya, bisa tahu kuncinya. Orangnya tidur di kamar, ya kan? Mobil dinyalain, keluar dengan santainya. Coba. Ini kalau kemudian hanya mikir, wah ini aku disirep, ya itu pemikiran kita disirep. Tapi mari kita kemudian berpikir, itu maunya Allah. Lah kalau Allah nggak mau, begitu dia datang, masuk, itu kan sudah kita bangun kan gitu. Tapi karena memang Allah maunya begitu, ya sudah, mobilnya harus diambil. Lah kalau kemudian kita hanya berpikir, wah ini orang ini gara-gara ini padahal mobil itu masih nyicil gitu, misalnya begitu ya. Ya memang masih nyicil. Kemudian akhirnya kenapa kok ini mobilnya hilang, nggak punya mobil lagi? Ya sudah, mungkin ada maunya Allah di sana.
Karena ini mobil masih nyicil, mungkin maunya Allah biar kamu nggak nyicil lagi. Kalau nyicil pusing urusanmu gitu ya. Sudahlah hidupmu biar tenang, nggak usah banyak utang gitu. Lah terus saya nggak punya mobil lagi, ya nanti akan dikasih mobil. Ya nyatanya setelah itu Allah kasih mobil lagi dengan cash. Banyak hal yang tidak kita pahami, Pak. Tapi kita ini karena hanya melihat sebuah peristiwa dari peristiwanya saja, ya hanya mengeluh dan mengeluh. Kalau Allah itu tidak maha tunggal, sekali lagi tidak bisa mengatur urusan-urusan yang begini, Pak. Tapi Allah itu dengan ketunggalannya, Allah itu kemudian memiliki power yang full dan bisa mengatur hal-hal yang kemudian menurut kita nggak logis. Oleh sebab itu, maka kalau kemudian pertama kita menghadapi masalah, karena setiap orang pasti punya masalah, maka kita berpikir masalah itu pasti bisa terlewati. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya kan? Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kemampuan kita. Pasti kita mampu melewatinya, apapun ujian itu. Ujian bisa berupa harta, bisa berupa keluarga, bisa berupa kesehatan gitu ya. Bisa berupa apalagi jodoh dan seterusnya. Itu semua bisa terlewati, Pak. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita nggak mampu, maka tadi ada proses menyetimbangkan tadi. Mungkin orang kemudian dibikin mati karena tidak mampu. Orang ini sudah nggak mampu, ya mati saja. Nggak mampu kok. Daripada hidupnya sengsara. Atau kemudian ada orang menjadi gila. Gila itu juga sebuah cara Allah untuk membuat orang ini tidak menanggung beban lagi. Selesai masalahnya. Karena sudah gila. Orang misalnya wong duwe utang terus edan, kira-kira harus ditagih terus enggak? Ya enggak. Oh, edan harus ditagih. Percuma kan gitu. Misalnya begitu ya. Jadi ini cara Allah saja. Maka melihat sesuatu itu dengan kemahabesaran Allah yang maha tunggal tadi. Itulah hal-hal yang ditunjukkan di depan kita. Nah, termasuk banyak hal yang secara fisik kita lihat. Kalau kemarin saya ilustrasikan ya, kenapa kalau kita ini melihat langit itu kok kelihatan biru gitu ya, padahal semakin kita datangi langit itu ya nggak biru-biru juga. Kita ke atas biru nggak? Ya nggak biru, terus ke atas nggak biru gitu ya. Jadi ternyata pandangan kita ini memiliki keterbatasan pandangan, keterbatasan pendengaran, dan itu baik buat kita. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena Allah Maha Tunggal mengatur. Nah, kalau kemudian ada Tuhan yang lain terus pengen misalnya ya, ini kan pendengaran kita terbatas, Pak. Frekuensi yang bisa kita dengar itu terbatas. Coba bayangkan kalau kita itu semua frekuensi bisa kita dengar, kita nggak bisa tidur, ya kan? Semut ngomong karena kita frekuensinya tahu, bisa dengar. Iku ya kita akhirnya, wah iki kok semute lagi do kongres itu semute ning isore gitu tempat tidur kongres. Wah itu debat gitu. Kita nggak bisa tidur, Pak. Wah, karena kita frekuensinya kita dengar. Tapi gara-gara nggak kita dengar, ya santai saja tidurnya. Ya kan? Ini coba kalau kemudian ada Tuhan lain selain Allah terus pengen, ini kamu nggak bisa dengar, tak bikin dengar. Stres, Pak. Gitu. Ini Tuhan ini pengen membatasi frekuensi yang ini tidak. Jadi kemahabesaran Allah, kemahatunggalannya itu kita bersyukur karena nggak ada yang lain selain Allah yang mengatur setiap urusan, hanya Allah yang kemudian di sini dikatakan laisa ma'ahu syai', tidak ada yang bersamanya dalam mengatur urusan itu. Ya syukur, Pak. Sehingga kita akhirnya katakanlah manusia itu punya keterbatasan, itu baik buat manusia sendiri. Kita melihat ini ada keterbatasannya karena hanya frekuensi tertentu yang bisa kita lihat, sehingga kita tidak bisa melihat frekuensi baik mau kalau misalnya dunia lain itu nggak tahu, ya kan? Kita dihijab untuk itu, nggak tahu itu ada jin, ada malaikat, kita nggak tahu. Nah, kalau kita tahu mungkin malah nggak bisa tidur ya, Pak ya. Wah, itu kalau kita ini kemudian bisa tahu itu, wah bayangkan kalau kita bisa tahu terus
bisa ngerti ada malaikat Israel datang, wah iki sapa iki, gitu ya. Jadi kan maka bersyukur kita ini tidak bisa melihat itu, karena iso kabeh iso didelok, dia stres, gitu. Jadi kita bisa melihat seluruh alam ini, gitu, dengan segala yang hal-hal tadi yang kita tidak dibatasi, pasti nggak bisa tidur, Pak. Nah, itu saya membayangkan itu ya, jin-jin berkeliaran di depan kita, terus ana malaikat itu ya, terus kene iso delok kabeh gitu. Wah, iku malaikat. Oh, iku Mijroe. Arep ning ngene ndi iki? Tanggane iki dhek ning ngene tangga apa ning kene gitu. Itu kan dak-dikduk terus itu. Terus kita ini dihijab dari kejadian yang akan terjadi di depan, ya kan? Apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu. Itu juga kebaikan, Pak. Karena kalau kemudian kita ini tahu masa depan, ya belum tentu itu menjadi kebaikan kan? Iya, kalau kemudian itu ditunjukkan masa depan kita itu baik. Ya kalau kemudian ternyata ditunjukkan masa depan kita itu buruk, wah, kira-kira akan semangat hidupnya apa enggak? Ya, jadi kemudian ditunjukkan itu, besok kamu akan mati, wah itu kita sudah nggak bisa tidur, Pak, ya kan? Maka bersyukur kita tidak tahu masa depan. Allah itu maha baik, jadi sudah diatur dengan segala ukuran. Allah itu sudah tahu ukuran kita itu apa. Ya ukuran kita ini segini-segini aja, Pak. Fisik kita ini, ya kan? Kalau kita bicara orang Indonesia fisiknya begini-begini gitu, dibandingkan dengan orang lain, ya disyukuri wong kita itu lahir sebagai orang Indonesia, ya kan? Disyukuri saja. Dengan fisik seperti ini, dengan kemudian budaya seperti ini, disyukuri semua ini Allah takdirkan untuk kita. Nggak usah kemudian kita berandai-andai. Nah, yang misalnya aku biyen ini wong tuaku wong Amerika, wah enak gitu. Itu kan andai-andai ya, itu anak kecil ya begitu ya. Tapi kita ini nggak perlu berandai-andai, Pak. Kita ini memang dilahirkan dari orang tua kita yang kemudian tinggal di Indonesia, ya memang wong Indonesia, kita jadi orang Indonesia, ya dinikmati hidup itu. Pasti ada baiknya untuk kita. Nah, sampai kemudian perjalanan hidup kita itu sampai kumpul di sini, ya toh. Ini kan dari berbagai daerah itu. Kok ya do tuku omah ning kene? Iku ya itu Gusti Allah wae sing ngatur gitu. Kok jenengan punya ketertarikan gitu, biyen kok tuku omah ning kene. Nek dipikir-pikirku ya ndak, kalau kemudian apa ya, dipikir nggak masuk akal, kok iso aku biar gini gitu. Ya kalau dulu itu saya zaman saya masih masih remaja itu, kalau saya ditanya cita-citanya mau apa itu sudah, saya bilang saya nggak mau di Semarang, tapi memang Allah takdirkan di Semarang aja gitu ya. Ya sudah, akhirnya hidup di sini malah lebih lama daripada sebelumnya. Jadi Allah punya rencana yang lain yang tidak bisa kita bayangkan. Kita kadang-kadang sudah punya planning ya, wah ini nanti saya setelah ini, misalnya kalau anak-anak itu begitu kuliah pengen kerja di sini dengan harapan bisa begini-begini gitu ya. Kenyataannya antara yang kita cita-citakan dengan realisasinya, lebih banyak melesetnya apa lebih banyak jadinya, Pak? Lebih banyak meleset itu, lebih banyak meleset, ya kan? Ya sudah, kita terima nggak? Ya terima. Nyatanya kita bisa menjalani. Nah, itu semua, Pak, itu karena kemahatunggalan Allah lah yang mengatur. Nah, kalau kemudian Allah punya sekutu, punya partner, itu pasti semakin kacau hidup kita. Ya akhirnya kita gini, kita misalnya kita berdoa satu kepada Tuhan ini, setelah nggak cocok, wah ini kok malah takdir saya jelek ya, saya minta Tuhan ini aja deh gitu ya. Nah, Tuhan ini tolong, aku pengennya ini, masa aku sama Tuhan ini dibikin begini kan gitu. Nggak lucu gitu ya. Tapi karena kita menyadari bahwa Allah itu yang mengatur setiap urusan. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, gitu ya. Maka kita ini di ayat-ayat tentang tauhid itu diulang-ulang. Ini kalau tadi kita baca dzikir pagi ini kan diulang-ulang kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Jadi tidak ada Tuhan
selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang dimaksud di sini. Jadi ketika kita menyadari tidak ada yang dihijab, harusnya Allah itu tidak terhijab dengan segala peristiwa yang terjadi di depan kita. Karena diri kita, kemudian seluruh makhluk yang ada di sekitar kita itu semuanya menunjukkan keberadaan Allah. Dan segala peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kemahatunggalan Allah. Karena kalau tidak diatur oleh yang Maha Tunggal, pasti ini akan menjadi ketidakteraturan. Dan kita syukuri, kita ini sudah ditakdirkan Allah, dilahirkan, dan kemudian diberikan hidayah. Itu yang paling penting, Pak. Kita ini kan terpilih, Pak, diberi hidayah. Allah kasih petunjuk kepada kita, diberikan keimanan, dan kemudian Allah kasih kita tidak cukup dengan iman. Akhirnya kita ini menjadi orang yang berikhtiar, menjadi orang yang lebih baik. Itu hidayah yang luar biasa. Sehingga kalau kita ini ditanya hidup yang kita harapkan itu apa sih? Kita kan selalu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu sebenarnya hidup yang kita harapkan. Fid dunya hasanah, ada kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan ada kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan itu ya ini kan bukan persepsi manusia. Yang disebut sebagai hasanah itu kan kalau kita bicara hasanah di dunia itu tidak identik dengan kekayaan. Hasanah di dunia itu menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Itulah hasanah. Orang yang mendapatkan hasanah di dunia itu dirinya semakin dekat kepada Allah. Baik dia miskin maupun dia kaya. Allah takdirkan dia miskin, takdirkan dia kaya, dia tetap dekat kepada Allah. Itu ya. Ya kalau misalnya orang miskin dekat kepada Allah biasa, tapi orang kaya dekat kepada Allah jadi luar biasa. Nah, kita kan pengennya sih yang luar biasa, tapi kalau kemudian kita ditakdirkan yang biasa-biasa saja, nggak apa-apa. Yang penting tetap fit dunya hasanah. Tapi yang paling penting adalah fil akhirati hasanah. Kita nanti dapat hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat itu apa? Banyak. Apa mulai apa? Kita ini masuk alam akhirat itu dimulai dari kematian kita. Maka kematian yang seperti apa yang kita harapkan? Ya, maka yang kematian pertama taubatan qoblal maut, ya kan? Kita ini sudah diterima tobat kita sebelum kematian kita. Ya, kan gitu, Pak. Kalau kita ini mati tapi masih punya dosa, ya berat. Kemudian apa lagi? Setelah mati kita, Allah, ini kan tadi tobat, jadi kita ini sempat bertobat sebelum mati. Kemudian setelah mati, wa magfiratan, wa rahmatan dulu ya. Pada saat mati mendapatkan rahmat, setelah mati mendapatkan magfirah, ampunan. Lah gitu, Pak. Terus masih apa lagi itu? Setelah itu hawin alaina fi sakaratil maut, sehingga kita diberikan keringanan dalam sakaratul maut. Apa dikira sakaratul maut ki santai-santai wae? Oh, sakaratul maut itu Bapak pernah nggak melihat proses sakaratul maut yang susah ya? Jadi kalau saya itu pernah melihat gitu, malah saya ngeri sendiri. Jadi saya tinggal gitu ya, karena saya takut sendiri gitu ya. Ada orang yang kemudian sudah gitu nggak mati-mati, ya kan? Oh kucing, Pak Ajat ini kan pecinta kucing ya. Jadi ini kucing sakaratul maut malah memperhatikan ini. Oh nangis tuh. Oh, itu harusnya ngomong sama malaikatnya, malaikat tembok langsung dicabut aja nyawanya gitu. Iya, betul Pak. Ya. Jadi proses sakaratul maut itu proses yang berat.
Nah, di kucing aja berat ya Pak ya, apalagi di manusia kan gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita ini menghadapi sakaratul maut, pengennya kan ya sakaratul mautnya lancar. Mati itu seperti orang tidur itu kan, kayaknya enak kalau kita misalnya kan nonton gitu ya, apa orang-orang yang meninggal dalam posisi sholat, kok iso gitu. Coba kita membayangkan nggak, orang sujud terus mati gitu ya, orang sujud mati, itu sakaratul mautnya gimana coba ya kan, susah kan. Orang baca Quran mati ya kan, apalagi orang sedang khutbah mati. Coba kita membayangkan sakaratul mautnya indah banget kan. Lah kalau kemudian kita ini sakaratul mautnya susah, berat Pak. Maka ini doa ini saya kira penting ya, karena keindahan hidup itu ya tadi di dunia fit dunia hasanah tadi, intinya fit dunia hasanah itu kebahagiaan yang dibangun dengan semakin dekat kepada Allah. Apapun posisi kita, apapun kondisi kita, kita semakin dekat kepada Allah. Itulah hasanah fit dunia. Tapi fil akhirati hasanah itu dimulai dari proses kematian kita. Kematian yang husnul khotimah itu tadi, yang disebut dengan husnul khotimah, akhir yang baik, itu diawali dari proses tadi. Kita bisa bertobat sebelum mati kita. Maka perbanyaklah istighfar Pak. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Sudah itu diperbanyak. Terutama waktu yang terbaik untuk istighfar itu kapan? Ya, itu pada waktu sahur. Artinya sebelum subuh. Ya toh? Apa itu? Kalau di dalam banyak ayat itu disebutkan apa namanya? Wabil ashari yastaghfirun, dan di waktu sahur orang-orang itu beristighfar. Maka istighfar yang terbaik ya waktu itu. Jenengan kalau bangun itu selain tahajud, perbanyaklah istighfar. Insyaallah nanti kalaupun kemudian Allah takdirkan Allah mati kita hari itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan itu merupakan bagian proses awal dari fil akhirati hasanah. Kalau sudah sampai di sana, kematian kita menjemput, Allah mampuni dosa kita, insya Allah nanti pun hisab itu juga dimudahkan. Kalau Allah memudahkan hisab kita, ya tadi kita sudah mendapatkan, insya Allah ya, Allah berikan kita surga yang terbaik untuk kita. Ya saya kira itu pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah semakin menguatkan iman kita dan menjadikan diri kita, keluarga-keluarga kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan sampai akhir hayat kita, kita termasuk orang-orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.